Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan mulai devosi kita lagi di hari ini. Semoga kamu tetap setia untuk bangun pagi dan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemarin kamu sudah ditemani oleh dua orang teman kita. Ada yang masih ingat siapa namanya? Oke. Oh, Ranu, betul. Satunya lagi siapa? Oh, Ganta, betul sekali. Berarti kamu mengikuti dengan baik devosi kita kemarin. Nah, hari ini Ibu Novi juga ditemani oleh dua orang teman kita yang akan membantu Ibu Novi untuk menyampaikan firman kepada kamu. Kita akan ada teman, tapi satunya ada teman baru. Hari ini Ganta tidak menemani Ibu Novi dulu. Hari ini ada teman baru. Namanya Ranu yang kemarin, dan hari ini teman kita yang baru namanya Lius. Siapa namanya? Lius, betul. Kita panggil Ranu, Lius. Iya, aku Ranu. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Novi. Selamat pagi. Kalian hari ini sehat-sehat? Sehat. Wih, Ranu dan Lius hari ini sehat-sehat. Semoga kamu juga selalu sehat-sehat dan bersuka cita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan tentang bagaimana kita itu berharga di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau terus membangunkan kami lagi pagi hari ini, memberikan kami kekuatan, kesehatan. Dan sekarang kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Semoga firman-Mu ini dapat anak-anak-Mu terus ingat, terus membuat mereka untuk merasa bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup mereka. Mereka berharga di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, hari ini kita akan baca sama-sama dari Yohanes 10. Semua yang di rumah yang sudah bisa buka Alkitab, buka Alkitab. Lius sama Ranu diam dulu. Oke, kita akan buka dari Yohanes 10 ayat 10. Coba semua buka Yohanes 10 ayat 10. Oke, Ibu akan bacakan ya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Coba sekarang ke ayat 27 dan ayat 28. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ibu Novi mau tanya dulu sama Ranu sama Lius. Kamu juga pikirkan, coba Ranu, Lius, kalau kamu pergi ke supermarket atau ke pasar atau ke toko, kira-kira barang apa yang ingin kamu beli? Coba pikirkan, anak-anak juga di rumah pikirkan. Aku mau. Oke, Lius dulu deh. Aku mau beli mobil. Oh, Lius mau beli mobil kan? Oh, Mobil mainan. Ranu? Aku mainan masak-masakan deh, Bu. Oh, Ranu mau mainan masak-masak. Kamu mau beli apa? Pasti ketika ke toko kita semua ingin membeli sesuatu, tapi siapa yang ke toko beli barang yang rusak atau sudah tidak bisa dipakai? Ada? Oke, tidak ada. Pasti kita semua ke toko untuk membeli barang yang baru. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan sudah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Berarti apa? Berarti kita itu berharga, berarti kita itu mulia di hadapan Tuhan. Gitu ya. Tapi kemudian kadang-kadang orang-orang sekitar kita atau bahkan kita sendiri merasa bahwa kita tidak berharga. Ada di sini yang pernah diejek oleh temannya? Coba Ibu Novi mau tanya Ranu deh. Ranu biasa diejek apa sama temannya? Aku diejek, aku tuh suka dikepang, jelek katanya kalau dikepang ini. Oh, rambutnya sering dikepang terus dibilang sama teman-teman jelek. Terus selalu bagaimana perasaannya? Sedih sekali, pengen marah
sekarang Ibu Novi lanjut ya. Oke, Ranu tadi sering diejek sama temannya. Ketika kamu diejek, apakah kamu harus marah? Tidak. Ketika diejek, kamu harus ingat bahwa saya itu berharga di hadapan Tuhan. Berarti bilang sama temanmu yang sering ejek, tidak boleh mengejek, kamu itu berharga di hadapan Tuhan. Kita sudah diciptakan oleh Tuhan dengan sangat baik, berarti kita itu berharga. Kita pasti ingin agar kita hidup di dalam Tuhan. Tapi ketika kamu merasa sedih setelah diejek, ingatlah satu hal juga, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu juga membuat kita semakin berharga. Ingat itu Lius dan Rani. Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib. Sudah tadi menciptakan mati di kayu salib. Demi siapa? Demi kita. Supaya apa? Supaya kita hidup semakin baik di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan ada yang merasa sedih, merasa kecewa kalau diejek sama orang-orang. Ingat, ya, Tuhan itu sayang sama kamu, Tuhan itu cinta sama kamu. Nah, tapi sekarang kalau tadi orang lain yang mengejek, tapi bagaimana kalau kita berbuat salah? Apakah kita harus berbohong atau kita harus pura-pura supaya orang lain tidak tahu? Ya juga tidak boleh. Ketika kita juga berbuat salah, kita harus mengakui. Ingat, ketika kita mengakui kesalahan kita, Tuhan Yesus juga akan terus menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Jadi, kamu mau pilih yang mana? Apakah kamu mau pilih jadi anak yang suka mengganggu, suka berpura-pura, atau anak yang terus hidup sesuai kehendak Tuhan, yaitu mau belajar hidup bahwa saya berharga di hadapan Tuhan. Katakan, saya berharga di hadapan Tuhan. Oke, sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Saya berharga di hadapan Tuhan. Oke, jadi ketika kamu diejek orang lain atau kamu berbuat salah, kamu harus melakukan yang benar, yaitu apa? Belajar untuk tidak jadi kecewa dan marah-marah, dan juga belajar untuk berkata jujur. Supaya apa? Supaya Allah yang telah menciptakan kita juga terus bersuka cita bahwa anak-anaknya terus hidup di dalam Tuhan. Oke, semoga hari ini Lius, Ranu, dan anak-anak di rumah bisa belajar untuk menerima dirimu bahwa dirimu itu berharga, gitu ya. Jadi jangan ada pendapat, ada yang berpikir bahwa dia tidak berharga. Ingat, Tuhan sudah menciptakan kita dan Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita. Oke, sekarang kita, Lius dan Ranu, kita akan menyanyi satu lagu sebelum kita berdoa. Tahu lagu Happy Ya 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 Happy Ya Ya Ya? Oke, kita akan menyanyi sama-sama ya. Oke, dengarkan musik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk terus merasakan kasih Tuhan, dan kami bisa juga membagikan kasih itu kepada orang-orang sekitar kami. Dan Tuhan sekarang juga berdoa buat anak-anak-Mu yang akan melanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Pimpin dan sertai mereka supaya mereka terus diberikan kekuatan, kesehatan bersama keluarga di rumah. Tuhan terima kasih, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita bilang dulu terima kasih sama Lius dan Ranu. Bilang terima kasih Lius, terima kasih
Good. Sama-sama.